Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 ya. Kita kali ini pertemuan pertama di bulan Agustus ya. Ngomong-ngomong tentang bulan Agustus, pada bulan ini ada suatu momen, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di kali ini kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya. Pak Septian ingin tanya ke kalian, apakah di rumah kalian sudah memasang bendera merah putih? Jika belum memasang, ajak orang tua kalian untuk segera memasang bendera merah putih sebagai tanda kita sedang memperingati hari kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, di pagi hari ini pertama-tama Pak Septian ingin mengucapkan permohonan maaf Pak Septian. Pada pertemuan hari Kamis kemarin Pak Septian tidak bisa menyapa kalian, tidak bisa membuat video bersama kalian karena Pak Septian mendapatkan suatu permasalahan atau ada beberapa kendala yang dialami Pak Septian, sehingga Pak Septian tidak bisa berjumpa dengan kalian atau menyapa kalian pada pagi hari itu waktu itu ya. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang subtema 2 pembelajaran 5, lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Sebelum kita mulai, Pak Septian ingatkan pada hari ini, hari Senin, jangan lupa kalau hari Senin selalu bersihkan kuku kalian ya. Pak Septian ingin tahu apakah kuku kalian sudah dipotong ya. Jadi mohon nanti kirim foto jari kalian ke Pak Septian sebagai bukti bahwasanya kalian sudah memotong kuku yang ada di jari kalian ya. Itu kenapa? Karena itu sangat penting untuk kesehatan ya. Karena apa? Kalau kuku kita panjang, dia menjadi tempat bersarangnya kuman atau penyakit yang bisa membuat tubuh kita kurang fit ya. Seperti itu. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Silakan dibuka buku paketnya, pembelajaran 5 subtema 2 ya. Makanan bergizi seimbang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Makanan bergizi juga mengandung mineral dan vitamin. Jumlah makanan yang dimakan harus seimbang. Nah, jadi kebutuhan tubuh kita itu harus seimbang. Apa yang dibutuhkan tubuh kita itu harus ada. Karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral dan vitamin itu harus masuk atau harus terkandung dalam makanan yang kita makan atau kita konsumsi setiap harinya ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Karbohidrat sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah banyak, kemudian secara berturut-turut protein, lemak, mineral, dan vitamin. Dengan demikian kebutuhan makanan bergizi seimbang dapat terpenuhi ya. Ini adalah urutan banyaknya kandungan yang harus kita makan dalam konsumsi kita sehari-hari. Sebagai contoh karbohidrat, saya yakin dari kalian semuanya ketika makan pasti jumlah porsi nasi kalian jauh lebih banyak daripada lauk pauk ataupun sayur-sayur yang kalian makan. Nah, itu adalah kebutuhannya. Jadi karbohidrat sangat banyak, sangat menjadi kebutuhan utama ya. Jadi kalau ada orang bicara menyampaikan bahwasanya orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi ya. Mungkin kenapa seperti itu ya, karena nasi adalah sumber karbohidrat utama yang dikonsumsi atau yang digunakan sebagian besar manusia ataupun masyarakat Indonesia ya. Semakin banyak macam bahan makanan, semakin baik kandungan gizinya. Kandungan gizi tersebut sebaiknya disesuaikan dengan keperluan tubuh. Selain makanan bergizi, tubuh juga memerlukan cairan. Cairan paling baik bagi tubuh adalah cairan air putih. Pak, kenapa kok di 5 sehat 4 sempurna tidak air putih? Ya, istilahnya susu itu adalah vitamin tambahan ataupun kebutuhan tambahan yang menyempurnakan apa yang kalian konsumsi. Tapi tidak selalu kalian harus minum susu anak-anak ya. Jadi setiap hari dianjurkan untuk minum 8 gelas air putih ya. Tubuh kita
kalian seharusnya dalam satu hari mengkonsumsi 8 gelas air putih. Cairan berguna untuk melarutkan zat-zat makanan. Cairan juga berguna untuk melancarkan pencernaan. Seperti itu anak-anak. Jika kita kekurangan cairan, maka pencernaan kita juga pun tidak lancar, ya. Makanya kalian juga harus banyak minum air putih supaya apa? Mencernakan pencernaan itu tadi, dan juga melarutkan makanan-makanan yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Ya, di gambar yang pertama, di mana saat Udin kecil menggunakan sepeda roda 3, ya toh. Nah, sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, kalau kita tidak kemarin Pak Septian menyampaikan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satunya dengan berolahraga. Maka dari itu ini adalah salah satu contoh manfaat yang dihasilkan kalau kita rajin berolahraga, anak-anak. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, perhatikan di situ saat Edo kecil hanya dapat menendang bola. Kalian ingat nggak ketika kalian kecil hanya asal-asalan menendang bola, yang penting bolanya tertendang, ya toh. Nah, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Nah, gambar yang selanjutnya itu Edonya sudah menjadi seorang pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Badannya pasti akan lebih kuat daripada ketika dia masih kecil, ya. Dimana ketika kecil dia hanya bisa asal menendang, yang penting bolanya tertendang entah kemana itu. Nah, setelah dia dewasa, ya, dia sudah bisa menjadi pemain bola yang dimana dia sudah bisa memainkan bolanya dengan baik, ya, dan dia juga mendapatkan manfaatnya, ya. Badannya itu menjadi lebih kuat dan lebih tinggi, gitu anak-anak. Nah, Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun di gambar pertama tadi Udin suka bermain sepeda, sedangkan Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun, mereka saling menghargai perbedaan. Sama dengan kalian, mungkin antara satu anak dengan anak-anak yang lain memiliki kegemaran atau kesenangan, kesukaan yang berbeda. Satu contoh, ada anak yang suka ikut latihan ikut ekstra basket. Ada anak lagi yang hanya suka ikut ekstra futsal ataupun ataupun menari. Nah, sebagai teman kita nggak boleh memilih-milih teman. Aku nggak mau berteman dengan teman yang ikut basket. Aku hanya mau berteman dengan teman yang ikut futsal ataupun menari. Nah, itu nggak boleh, anak-anak. Siapapun, apapun kesukaan kalian harus sama-sama, kalian harus saling menghargai perbedaan itu, harus tetap hidup rukun. Yang namanya satu kelas adalah satu keluarga, dan kalian harus saling melindungi dan harus memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat tinggi, ya. Harus saling menghargai perbedaannya. Jangan dengan adanya perbedaan kalian jadi terpecah belah menjadi suatu kelompok-kelompok yang tidak baik, ya. Karena apa? Kita akan selalu bertemu, ya. Oke, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, nah, kalian lihat di situ ada 3 anak perempuan yang memiliki kesenangan atau hobi yang berbeda-beda, ya. Siti senang berolahraga lari di pagi hari, Dayu senang berolahraga renang, Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda, ya. Mungkin pun itu terjadi dengan teman-teman kalian atau terjadi dengan kalian ketika kalian ada di sekolah, ya. Ada yang suka bermain petak umpet, ada yang suka bermain lompat tali ataupun lari-larian benteng-bentengan, ya. Kalian harus tetap yang namanya menghargai kegemaran orang lain. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Itu juga merupakan pesan Pak Septian untuk kalian, ya. Terapkan materi ini dalam kehidupan kalian di sekolah maupun di rumah. Mungkin tetangga kalian yang sesama usia kalian punya teman tuh di rumah yang usianya hampir sama dengan kalian. Nah, kok olahraga ataupun kegemaran kalian itu berbeda, ya kalian harus
saling menghargai itu, ya. Nggak boleh terus, wah tetanggaku kok sukanya bermain lompat tali, nggak suka lari pagi, ya sudah nggak mau berteman sama dia, nggak mau main sama dia. Nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus saling hidup rukun, saling menjaga kekeluargaan dengan baik, dan harus menghormati yang namanya perbedaan. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Nah, ini adalah salah satu manfaat atau keuntungan jika kita menghargai, menghormati sebuah perbedaan, ya. Kita nggak tahu ketika kita mengalami sebuah kesulitan, siapa yang bisa membantu kita. Itu yang pertama. Suatu contoh, si Siti suatu saat mungkin ketika dia lari pagi, tidak sengaja dia terjatuh, terkilir kakinya, ataupun terjatuh karena dia tidak sengaja menginjak batu, kakinya sakit. Nah, pada saat itu Dayu mau berangkat olahraga, mau berangkat ke kolam renang untuk berenang. Nah, Dayu melihat Siti terjatuh. Nah, Dayu membantu Siti untuk bangun dan mengajaknya ataupun mengantarnya pulang. Nah, jika antara Siti dan Dayu tidak saling menghormati atau tidak hidup rukun karena mereka memiliki suatu perbedaan, apakah kita tidak malu melihat seperti itu? Ya, apakah kita tidak malu ketika kita membenci orang lain karena olahraga kesukaannya berbeda? Ternyata orang yang kita benci malah membantu kita ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang harus kalian cari atau kalian manfaatkan, ya. Maka dari itu, ketika ada berbeda, jangan membeda-bedakan, karena belum tentu orang yang kalian sukai atau kalian mungkin kalian pilih menjadi teman, dia selalu ada dan selalu bisa membantu kalian, ya. Kita tidak tahu siapa yang nanti suatu saat membantu kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Maka dari itu kita nggak boleh mempunyai rasa membenci, ya. Kita harus saling mempunyai rasa kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, menyelesaikan pengurangan dengan cara susun ke bawah. Mungkin ini kalian sudah pernah lakukan atau kalian pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Jadi mengurangi sebuah bilangan dengan cara susun ke bawah. Jadi di sini Pak Septen hanya ingin mengulas, mungkin di kelas 1 sampai kelas 2 kalian hanya sampai ratusan dan mungkin sudah sempat ribuan juga. Pak Septen di sini mungkin setelah kalian selama liburan atau belajar di rumah ini mungkin sedikit lupa, maka dari itu Pak Septen ingin membahasnya kembali supaya kalian lebih mengingatnya kembali, atau istilah kata lainnya adalah merefresh ataupun menyegarkan kembali ingatan kalian, ya. Pak Septen punya contoh soal 385 dikurangi 251. Enggak usah banyak-banyak angkanya, masih ratusan, karena Pak Septen ingin mengulang apa yang sudah kalian pelajari. Kita gunakan dengan susun ke bawah. 385 dikurangi 251. Nah, ingat kalian harus luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan juga dengan ratusan, ya. Jangan sampai satuan dikurangi dengan puluhan, harus lurus, ya, supaya sesuai. Intinya harus menempati posisinya masing-masing. Kalau satuannya di satuan, puluhannya di puluhan, ratusan juga di ratusan. Oke, cara menguranginya kita kurangi satu persatu dari belakang. 5 dikurangi 1 sama dengan berapa anak-anak? Yes, 4, benar sekali. 8 dikurangi 5, ya, sama dengan 3. Sedangkan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Baik, ini masih belum ada belum ada pinjam-pinjaman, jadi masih biasa-biasa saja, ya. Intinya kurangi satu persatu dari belakang, jangan loncat-loncat, jangan tidak sesuai sasarannya. Maka dari itu yang pertama harus lurus, yang kedua kita kurangi dari belakang. Selanjutnya Pak Septen punya soal 3250 dikurangi 1890 sama dengan berapa anak-anak? Nah, kita kurangi 3250 dikurangi dengan 1890, ya. Kita lihat di sini satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan juga dengan ribuan, ya. Nah, kita kurangi satu persatu dari belakang. 0 dikurangi 0 sama dengan
kosong. Pinter sekali anak-anak. 5 kurangi 9 berapa? Tidak bisa, benar sekali. Kalau tidak bisa seperti apa caranya? Kita pinjam satu angka di depannya, kita pinjam satu di depannya. 2 kita pinjam 1, ya, kita coret 2-nya, kita ganti dengan angka 1. Lalu setelah kita ganti di depannya angka 5, kita kasih angka 1 biar menjadi 15, ya. 15 dikurangi 9 sama dengan, benar sekali, 6. Sedangkan 1, loh, ini ingat, setelah tadi kan 2, dia menjadi 1 karena dia dipinjam sama 5 di belakangnya. Nah sekarang bukan 2 dikurangi 8, tapi 1 dikurangi 8 berapa? Tidak bisa. Pinter sekali, siswa kelas 3 harus pinter, ya. Kalau nggak bisa kita pinjam ke depannya, 3 dipinjam 1, ya, 3-nya kita coret jadi 2, ya. Lalu 1-nya, nah, menjadi 11. 11 kurangi 8 berapa? 3. Depannya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sampai saat ini, atau sampai di sini, adakah yang belum jelas? Atau ada yang tidak jelas dengan penjelasan Pak Septian? Ya. Selanjutnya, Pak Septian punya angka 6.500 dikurangi 3.650. Sama dengan berapa? Baik, kita kurangi 6.500 kurangi 3.650. Nah, di sini sekali lagi Pak Septian ingatkan, luruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kurangi satu persatu dari belakang. 0 dikurangi 0 berapa anak-anak? 0. 0 kurangi 5 apakah bisa? Pinter, tidak bisa. Kalau tidak bisa, tadi caranya adalah kita pinjam ke depan 5 dipinjam 1, ya, 5-nya kita coret, kita ganti 4 di atasnya, ya. Nah setelah kita pinjam, 0-nya jadi 10, ya, ditambah 1 depannya jadi angka 10. Kalau sudah seperti ini, bukan 1-nya dikurangi 5, tapi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah sekarang depannya, tadi 5, sekarang tidak lagi 5 tapi menjadi 4 karena sudah dipinjam sama belakangnya 1. Nah, 4 dikurangi 6 apakah bisa? Ada yang jawab bisa? Enggak bisa. Nah 4 gak bisa dikurangi 6, ya. Karena nggak bisa, 6-nya kita coret, kita ganti dengan 5, lalu depannya angka 4 kita kasih angka 1. Nah sekarang menjadi 14, bukan 4 lagi ataupun 1, tapi bunyinya 14. 14 dikurangi 6 sama dengan berapa? 8. Pinter sekali. Lah sekarang 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah sampai di sini saya harap kalian sudah jelas, kalian sudah mengerti. Kalau ada yang kurang jelas, bisa diulangi penjelasan Pak Septian dari depan tadi untuk menambah penjelasan kalian. Bagi yang sudah jelas bisa melanjutkan, yaitu tugas yang pertama, kerjakan buku paket halaman 85 dengan menulis soal dan jawaban di buku tulis tema, ya. Lalu kerjakan latihan soal berikut dengan menggunakan cara susun ke bawah yang tadi. Baik, silakan dicatat. Ini tugasnya. Jadi Pak Septian minta yang pertama, kuku kalian silakan difoto, bukti ke Pak Septian bahwasanya kalian sudah memotong kuku yang ada di jari kalian, ya. Bagi yang belum, silakan dipotong, saya tunggu fotonya, ya. Lalu kerjakan buku paket halaman 85 dengan menulis soal dan jawaban di buku tulis tema, ya. Ditulis menggunakan pulpen dengan huruf tegak bersambung, ya, yang rapi, yang bagus. Jawabannya silakan diisi menggunakan pensil. Soalnya menggunakan pulpen, jawabannya menggunakan pensil, ya. Di foto yang jelas, yang baik, dikirim ke Pak Septian. Lalu kerjakan latihan soal berikut. Nah, ditulis soalnya, lalu caranya di samping, ya. Habis soal, cara, ya. Dikerjakan dengan cara susun ke bawah, jangan langsung jawaban, harus ada caranya. Kalau hanya jawaban berarti saya anggap kalian tidak menggunakan cara Pak Septian atau tidak menggunakan caranya. Bisa karena kalian bisa menggunakan, mungkin menghitung dengan kalkulator atau apapun. Nah, silakan, nggak apa-apa. Tapi di sini, itu tidak akan
bisa membuat kalian menjadi anak yang pintar. Di sini Pak Septian ingin membuat anak kalian menjadi anak yang pintar. Maka dari itu kerjakan menggunakan cara susun ke bawah yang tadi sudah diajarkan Pak Septian, ya. Baik, ini tadi penjelasan dari Pak Septian, ya. Apabila ada salahnya atau kurangnya, Pak Septian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Semangat belajarnya di rumah bersama orang tua kalian, ya. Saya harap kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian dalam hal belajar kali ini. Nggak boleh ada yang merasa nggak boleh menyangkal apa yang sudah diingatkan sama orang tuanya, ya. Kita hormati, ya. Saya yakin orang tua kalian bisa mengajari kalian dengan baik. Baik, demikian tugas dari Pak Septian atau penjelasan dari Pak Septian. Pak Septian mohon sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata Pak Septian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.